Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Microsoft Word di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat daftar isi, daftar gambar atau daftar tabel secara otomatis. Nah, secara otomatis maksudnya di sini bahwa kita tidak lagi harus secara manual mengisi setiap nomor halamannya, dan juga dia akan langsung mengupdate dirinya sendiri ketika dokumen direvisi atau ada perubahan pada dokumen yang mengakibatkan perubahan nomor halaman. Di sini saya akan contohkan dengan dua cara, yaitu contoh pertama dengan menggunakan outline atau dengan menggunakan outline dokumen yang seperti ini, yang tidak menggunakan nomor, list-listnya tidak menggunakan nomor baik subjudul maupun sub-subjudulnya. Kemudian contoh kedua adalah setiap bagiannya atau subjudul maupun sub-subjudulnya menggunakan penomoran bertingkat karena caranya agak sedikit berbeda. Oke, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu mengenai daftar isi secara manual. Sebenarnya pembuatan daftar isi, daftar gambar maupun daftar tabel bisa dilakukan secara otomatis dengan syarat kita harus menerapkan style heading yang tepat pada setiap outline-nya. Style heading yang tepat di sini, style yang sudah disediakan oleh Word. Oke, misalnya untuk judul, kita bisa terapkan style heading 1, kemudian subjudulnya heading 2, kemudian sub-subjudulnya kita gunakan style heading 3. Oke. Nah, untuk video ini kita tidak akan menggunakan naskah skripsi atau proposal asli, kita akan gunakan saja teks acak yang dibuat dengan menggunakan Word. Karena isi atau detail isi tidak terlalu penting, yang penting kita tahu bagaimana cara membuat daftar isinya menjadi otomatis. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Ini kita copy saja terlebih dahulu. Kemudian buka menu file, kemudian pilih new blank document. Oke, sekarang kita paste di sini. Nah, ketika kita hendak mulai mengetik, sebaiknya outline kita tentukan terlebih dahulu. Kita susun seperti ini sehingga memudahkan kita untuk menerapkan headingnya. Jadi kemudian di sini setelah itu kalau sudah diterapkan headingnya baru kita enter dan kemudian kita isi dengan teks yang kita inginkan. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Judulnya kita beli dengan heading 1. Kemudian atur lagi bold, pakai Times New Roman, dan ukurannya kita pakai 14 saja. Oke, kita taruh di tengah. Kemudian untuk subjudulnya kita pakai di sini heading 2. Ini juga heading 2. Kemudian untuk subjudulnya kita bisa pakai heading 3. Ini juga heading 3. Nah, sekarang kita format lagi semuanya dengan huruf yang sama, yaitu Times New Roman. Untuk subjudulnya kita pakai 13 saja, kemudian subjudulnya kita pakai ya 12. Oke. Warnanya kita ubah jadi otomatis. Nah, kemudian baru kita isi di bawahnya dengan teks acak. Di sini kita akan gunakan teks acak yang dibuat dengan menggunakan fungsi run yang ada di Microsoft Word. Run, kita buat 2 paragraf. Kita buat 3 paragraf dengan masing-masing 5 baris per paragrafnya. Enter, maka bisa kita lihat di sini didapatkan 3 paragraf dengan masing-masing 5 baris. Ctrl J untuk merapikan. Begitu juga dengan subjudulnya. Di sini kita bisa pasang misalnya run, misalnya 2 kemudian 3, enter. Subjudul berikutnya dengan cara yang sama, run 2, 3. Lakukan cara yang sama seperti yang di atas untuk subjudul 2 maupun subjudul 2. Oke, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Di sini kita sudah dapat 3 halaman dengan menggunakan fungsi run yang ada pada Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan berikan nomor halaman, insert, page number, kita taruh di atas. Oke, di atas tengah seperti ini. Nah, jika keadaannya sudah seperti ini, kita bisa membuat daftar isi dengan mudah, atau caranya lebih simple. Buka tab reference, kemudian pilih table of contents. Di sini sudah tersedia beberapa style dari daftar isi yang bisa kita pilih, atau kita juga bisa memilih menggunakan style kita sendiri dengan memilih custom table of contents. Di sini kita atur dari semuanya, mulai dari indentasi dan lain-lain. Oke, kita tidak akan menggunakan custom table of contents ini supaya video ini tidak terlalu panjang. Kita gunakan yang otomatis saja. Pakai misalnya automatic table 1. Maka hasilnya akan seperti ini.
Oke, kontennya kita bisa ganti dengan daftar isi. Nah, ini adalah contoh pertama. Jika naskah dokumen kita outline-nya tidak menggunakan penomoran, atau setiap subjudul maupun subjudulnya tidak menggunakan penomoran. Nantinya jika terdapat perubahan pada dokumen, maka dia akan secara otomatis menyesuaikan diri di sini. Misalnya ada revisi yang menyebabkan halamannya berubah, maka otomatis dia akan menyesuaikan di sini. Atau jika tidak, kita bisa pilih update tabel. Kemudian di sini terdapat update table of content, kita bisa pilih update page number only untuk mengupdate nomor halamannya saja. Kemudian atau update entire table untuk mengupdate tabel atau daftar isi secara keseluruhan. Kita berlanjut ke contoh yang kedua untuk daftar isi. Nah, contoh kedua ini outline-nya atau setiap subjudul maupun subjudulnya menggunakan penomoran bertingkat. Di sini penomoran, jika kita terapkan style heading, maka semua penomorannya akan hilang. Jadi ada sedikit trik di sini untuk membuat penomorannya tetap ada, sementara style headingnya masih diterapkan. Oke, kita copy dulu ini. Kemudian kita pindah ke buat file baru, paste. Di sini kita buat judul di atasnya. Nah, sekarang terapkan style heading pada judul maupun subjudulnya. Untuk judul misalnya kita pakai heading 1, subjudul kita pakai heading 2, kemudian subjudulnya kita pakai heading 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, heading 2. Ini juga heading 3. Nanti dia tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, terdapat panah kecil di sini. Jika kita klik, maka dia akan menutup atau menggulung subjudul yang ada di bawahnya seperti ini. Oke, sekarang kita edit terlebih dahulu hurufnya, jenis fontnya. Kita pakai Times New Roman, kemudian bold dan automatic. Untuk judul kita pakai 14. Kemudian untuk subjudulnya kita pakai di sini 13. Kemudian untuk subjudulnya kita bisa pakai 12 Times New Roman, kemudian pakai automatic. Itu juga dengan subjudul 2 Times New Roman, kemudian di sini kita pilih automatic. Oke, sekarang kita terapkan penomoran di dokumen ini. Oke, setiap subjudul maupun subjudulnya. Untuk subjudul 1 misalnya kita bisa pakai di sini 1.1 seperti ini. Untuk subjudul 2 misalnya 1.2. Maka dia akan terhubung. Yang ini antara subjudul 1 maupun subjudul 2 akan sudah saling terkait atau sinkron. Oke, selanjutnya untuk subjudul yang subjudulnya kita bisa langsung mengklik pada penomoran yang ada di sini. Nah, untuk merapikan subjudulnya di sini kita bisa pilih, kemudian tarik seperti ini, atau bisa juga menekan Ctrl M pada keyboard. Nah, sekarang sudah rapi seperti ini. Misalnya di sini pada subjudul satunya kita isikan teks acak, misalnya 4 paragraf 5 baris. Kemudian untuk kita ratakan dulu, kita rapikan seperti ini. Ctrl J. Kemudian untuk subjudulnya kita pakai juga dengan cara yang sama. Ctrl J untuk merapikan seperti ini. Teruskan sampai ke subjudul berikutnya. Oke, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk membuat daftar isinya. Caranya, kembali lagi ke tab reference, kemudian pilih table of contents. Kita pilih automatic table 1. Maka secara otomatis hasilnya akan terlihat seperti ini. Ini bisa kita ganti dengan daftar isi. Nah, sekarang kita bisa merapikan
daftar isi ini. Caranya seperti ini. Misalnya cukup taruh di sini, di satu saja, misalnya untuk subjudul 1, maka otomatis subjudul 2 akan mengikuti. Misalnya tarik sini, maka otomatis subjudul 2 akan ikut juga. Seperti ini. Nah, untuk subjudulnya, untuk subjudulnya satu aja, kita klik di satu tempat aja, mewakili, maka jika kita tarik satu aja, maka otomatis yang lain akan mengikuti. Seperti ini. Nah, apabila nanti terjadi revisi di dokumen kita bisa mengupdate daftar isi ini dengan mengklik pada tombol update di sini, kemudian pilih update hanya nomor halamannya atau update keseluruhan isinya. Oke. Nah, berikutnya kita beralih ke daftar tabel dan daftar gambar. Di sini saya sudah siapkan gambar, beberapa gambar dan tabel yang akan kita gunakan untuk membuat daftar tabel dan gambar. Nah, untuk membuat daftar gambar atau tabel, kita terlebih dahulu harus memberikan penamaan pada setiap tabel maupun gambar. Nah, kita mulai dengan gambar terlebih dahulu. Beri penamaan. Caranya pilih gambar yang akan kita beri caption atau penamaan. Kemudian pada tab reference pilih insert caption. Di sini captionnya masih figur 1. Ini harus kita ganti dengan gambar 1. Caranya di sini kita bisa pilih, tapi karena di sini teks gambar tidak ada, pilihan gambar tidak ada, maka kita bisa buat dengan memilih new label, kemudian pilih gambar. Buat teks, buat labelnya gambar. Oke, maka penomorannya akan diberikan otomatis. Nah, jika kita ingin mengganti penomorannya, kita bisa pilih numbering, kita bisa pilih huruf atau angka Romawi. Oke, untuk kali ini kita pakai angka biasa. Nah, kemudian pada bagian positioning kita bisa pilih di atas atau di bawah gambar. Oke. Nah, jika suatu saat kita ingin mendelete caption ini, kita bisa pilih delete label. Oke, kita lanjut saja dengan mengklik OK. Maka otomatis akan diberikan di sini captionnya gambar 1, kita bisa berikan keterangan tambahan. Misalnya seperti ini. Lanjut ke gambar berikutnya dengan cara yang sama, insert caption, maka otomatis akan diberikan penomoran, kemudian klik OK. Lanjut dengan memberikan keterangan 2. Nah, begitu juga dengan gambar-gambar yang lain. Nah, jika semuanya sudah diberikan caption, maka kita bisa membuat daftar gambar di sini. Misalnya di sini kita tempatkan daftar, buat judulnya terlebih dahulu, daftar gambar. Kemudian pada tab reference, insert table of figures. Di sini pastikan kita menggunakan gambar. Kemudian klik OK. Maka secara otomatis daftar gambar akan dibuat. Oke. Nah, sama halnya dengan daftar gambar, daftar tabel juga cara kerjanya seperti itu. Kita berikan terlebih dahulu penamaan pada setiap tabel. Caranya seleksi terlebih dahulu tabelnya. Di sini ini seleksi tabelnya, kemudian pada tab reference insert caption. Kita bisa pilih tabel, di sini kita akan ganti captionnya dengan tabel 1. Karena pilihan tabel tidak ada di sini, ini table dalam bahasa Inggris, kita ganti dengan tabel bahasa kita. Kita pilih new label. Kemudian tulis tabel di sini. Klik OK, maka otomatis tabel 1 akan dibuat. Sekaligus penomorannya akan berjalan dengan otomatis. Untuk mengganti penomoran kita bisa pilih numbering, kita bisa pilih angka huruf atau angka Romawi. Oke. Kemudian klik OK. Maka otomatis di sini akan ditambahkan captionnya. Kita atur lagi posisinya seperti ini. Kemudian kita tulis keterangannya. Misalnya tabel 1. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Oke. Tabel 2. Sorry.
Nah, jika semuanya sudah diberikan caption seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan membuat daftar gambar. Misalnya kita akan buatkan daftar gambar di sini. Daftar gambar, daftar tabel. Kemudian di bawah kita masukkan daftar tabelnya. Caranya, tab reference, insert table of figure, kemudian pastikan di sini pada caption labelnya adalah tabel. Kemudian klik OK, maka secara otomatis daftar tabel akan dibuat. Oke, nah itu tadi. Dengan cara seperti ini kita bisa membuat semuanya berjalan otomatis. Artinya sejak dari awal mulai pengetikan kita harus, untuk daftar isi misalnya, kita harus menerapkan style heading untuk bisa menggunakan daftar isi otomatis. Begitu juga dengan daftar gambar. Kalau dengan daftar gambar maupun daftar tabel harus dibuatkan caption terlebih dahulu untuk membuat daftar gambar maupun daftar tabelnya berjalan otomatis. Nah itu tadi cara membuat daftar isi, daftar gambar maupun daftar tabel secara otomatis. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.